Kalau ayahnya tetap memajang foto-foto di rumah, berarti ayahnya itu akan mereka lawan. Ada bapak-bapak kita, salah satu tokoh kita di Riau macam itu dia. Anaknya sekali, dua kali baru ikut pengajian di sana, dia biarkan saja. Hari yang ketiga setelah ikut pengajian pulang, dia disuruh buka foto ayahnya itu semuanya. Memajang foto hukum asalnya haram, tidak boleh. Namanya Muhammad bin Wahab. Beliau mentajdid agama ini karena di Jazirah Arab sudah banyak kesyirikan, sudah banyak bid'ah. Syirik dan bid'ah itu banyak sekali sudah. Kuburan yang dibangun luar biasa. Kubah-kubah di atas kuburan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersua lagi karena ridho Allah. Insya Allah tetap berpegang teguh sampai mati, mengikuti melaksanakan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedahsyatan Sunnah, amazing Al-Quran dan Sunnah semakin nyata kelihatan bagi orang-orang yang buram matanya, yang keruh dan kotor otaknya. Alhamdulillah masih ada aja ini sisa orang-orang yang tolol bicara tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sampai dia mengatakan apa? Jangan sekolahkan anak Anda, jangan masukkan anak-anak Anda, jangan disekolahkan di pesantren Wahabi. Ini kan kenyataannya. Manhaj salafi semakin besar, manusia semakin cerdas dan diberi hikmah, hidayah oleh Allah untuk menyekolahkan anak-anaknya di pesantren salafi. Pesantren bermanhaj salafi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah bersih, bebas dari isu pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengurus-pengurus pesantrennya. Mana ada di pesantren salafi homoseks? Pendidikan yang diberikan oleh para guru, ulama, syekh di pondok pesantren salafi itu bukan ngarang-ngarang seperti para habib, oknum habib yang ngarang-ngarang dongeng, ngarang-ngarang halusinasi. Bukan seperti itu. Guru-gurunya memberikan pendidikan berdasarkan Al-Quran, hadis sahih. Itu lebih baik kita dengar aja ya. Bagaimana ocehan-ocehan orang-orang stressing karena ditinggalkan oleh murid-muridnya yang hijrah, meninggalkan areal bid'ah khurafat, memasuki areal as-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Stres dia. Kita dengar ya. Maka bahaya, hati-hati jangan sampai ada anak kita yang kena virus mereka. Bahaya. Sekali saja anak kita kena virus mereka, anak akan berlawan dengan kita. Tidak tahu dia lagi ayahnya atau tidak. Pokoknya kalau ayahnya salah, berarti tetap salah bagi dia. Kalau ayahnya tetap memajang foto-foto di rumah, berarti ayahnya itu akan mereka lawan. Ada bapak-bapak kita, salah satu tokoh kita di Riau macam itu dia. Anaknya sekali, dua kali baru ikut pengajian di sana, dia biarkan saja. Hari yang ketiga setelah ikut pengajian pulang, dia disuruh buka foto ayahnya itu semuanya. Ayahnya pejabat, ayahnya tokoh, ayahnya foto dengan presiden, foto dengan gubernur, foto disuruh buka semua ini ya. Ini sarang-sarang jin ya katanya. Kalau ayah tak mau buka, saya takkan di rumahnya lagi. Memajang foto hukum asalnya haram, tidak boleh. Dan malaikat tidak akan masuk ke sana.
Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal malaikata la tadkhulu buyutan fiha suwar. Para malaikat tidak akan memasuki ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar. Termasuk foto, ya, foto bahasa Arabnya gambar. Sama, surah, namanya suwar. Jadi masuk ke dalam kategori gambar. Jadi hukum asal memoto dan difoto termasuk memajangnya adalah haram. Seperti untuk hiasan dipajang, apalagi dikultuskan. Apalagi ada keyakinan kalau ada foto orang ini setan semuanya kabur. Contohnya umpama memajang foto ulama yang soleh, wali Allah, yang menjadi panutan umat, ada fotonya atau bahkan ada lukisannya. Kadang ada lukisan dipajang, diyakini setan kalalabur, takut sama ulama ini. Padahal bukan kabur, demen aja dia. Maka tidak boleh. Nah itu ulama salafi menjelaskan berdasarkan hadis. Kenapa di ruang tamu tidak dibolehkan ada foto-foto bergambar manusia? Itu dilarang Nabi. Selesai udah. Kalau Rasul melarang, samina wa ta'na. Jelas jawabannya. Hadis perkataan Rasulullah. Itu sebabnya kenapa di ruangan itu tidak boleh dipasang foto-foto bergambar. Mau foto presiden kek, foto menteri kek, foto pangeran kek, foto bupati kek, gubernur, wali kota, camat, tidak boleh digantung di dinding ruangan orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Kita dengar lagi ocehannya apa? Ocehan dia. Muhammad bin Abdul Wahab ini pendiri Wahabi. Pendiri Wahabi itu bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Dia dua orang kakak beradik. Namanya satu Muhammad, ayahnya Abdul Wahab. Namanya satu lagi Sulaiman. Muhammad bin Abdul Wahab, Sulaiman bin Abdul Wahab. Abdul Wahab ayahnya, anaknya namanya Muhammad, satu Sulaiman satu. Abdul Wahab ayahnya ni dengan Sulaiman ni macam kita pemahamannya. Pakai zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pakai talqin mayat. Tapi ayahnya ni dengan kakaknya ni akan dibunuhnya. Kenapa akan mereka bunuh? Karena berbeda pemahaman dengan dia. Kelihatan kali orang ini tidak tahu siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Beliau itu penegak tauhid, melaksanakan sunnah Rasul, menghancurkan kesirikan, menghancurkan kelambu-kelambu yang di kuburan-kuburan keramat. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat, sufisme sangat benci itu sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka sebut apa? Wahabi, Wahaboy. Karena apa? Kuburannya diratakan sama tanah. Mari kita dengarkan. Dari ulama poros Nabi yang telah pergi meninggalkan kita, tapi ilmunya tak akan hilang dan luntur sampai tibanya waktu hari kiamat. Siapa lagi kau bukan? Yazid bin Abdul Qadir Jawas, guru kaum muslimin, mengajak umat Islam menuju jalan yang lurus, menuju surganya Allah. Alhamdulillah, insya Allah guru saya, guru kami, guru kaum mukminin, Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dijadikan kuburnya bagaikan taman-taman surga. Mari kita dengarkan apa penjelasan ulama poros Nabi Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nabi bersabda SAW, Inna Allaha yab'athu lihadil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada awal setiap 100 tahun orang yang mentajdid agama mereka. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sahih. Mentajdid
tajdid, jaddada yujaddidu tajdid. Tajdid maksudnya dalam bahasa arti membaharui, maksudnya adalah menjelaskan sunnah dari bid'ah, memperbanyak ilmu dan memuliakan pemiliknya, membela sunnah dan pengikutnya, dan menghancurkan bid'ah dan pelakunya, baik dengan lisan, tulisan, pendidikan, dan sejenisnya. Dan ini terjadi ketika sudah berkurang orang yang mengamalkan Quran Sunnah, serta banyaknya kesyirikan, kebodohan, dan bid'ah. Ini dalam syarah Sunan Abi Daud, yaitu Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud. Dan juga dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam di juz yang ke-18. Itu maknanya. Di antara mujaddid abad ke-12 yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mentajdid agama ini karena di Jazirah Arab sudah banyak kesyirikan. Sudah banyak bid'ah. Syirik dan bid'ah itu banyak sekali sudah. Kuburan yang dibangun luar biasa. Kubah-kubah di atas kuburan luar biasa. Orang datang ke dukun, tukang sihir tambah banyak, bid'ah tambah banyak. Maka beliau datang untuk memperbaiki agama ini. Maka dibersihkan semuanya itu, kesyirikan-kesyirikan. Beliau bersama Muhammad bin Saud yang mendirikan negara Saudi. Jadi kan Saudi Arabia itu karena Saud yang pertama kali. Awalnya di daerah Dir'iyah, kecil, di kampung yang kecil, desa yang kecil, berkembang terus sampai jadi negara Saudi. Dan ini manfaat. Yang tadinya orang banyak berbuat syirik, orang menyembah kubur, beliau dakwahkan. Yang tadi banyak perbuatan bid'ah, beliau jelaskan supaya tidak berbuat bid'ah. Ini namanya tajdid, pembaruan. Dan yang mengatakan beliau mujaddid itu para ulama, bukan orang awam pendongeng. Kalau yang mencela bang banyak yang mencela. Kita bicara orang yang menjelaskan bahwa ini seorang soleh, orang baik. Taunya dia orang soleh, taunya orang baik Muhammad bin Wahab ini. Dari mana? Dari bukunya mereka. Kan kita tahu, seperti kita tahu Imam Syafi'i. Dari mana kita tahu Imam Syafi'i? Dari bukunya Al-Om, Ar-Risalah. Nggak ada yang terluput itu. Kita mengetahui orang itu ulama baik atau tidak dari karyanya, bukunya, kitabnya. Kita tahu Bukhari dari bukunya, Imam Bukhari. Begitu terus. Makanya ketika orang ingin mengetahui orang itu dia baik atau tidak, bagaimana? Apa yang ditinggalkan? Bagaimana penjelasan ulama? Nah, para ulama bukan ratusan lagi, ribuan ulama dari zamannya beliau sudah dipuji oleh yang sezaman dengan dia, di antaranya Imam Al-Amir As-San'ani dari Yaman. Kemudian Asy-Syaukani memuji Muhammad bin Wahab. Kemudian setelah itu Rashid Ridha memuji dalam majalah Al-Manar. Semua ulama ini sampai ahli hadis pada zaman ini Syekh Al-Albani rahimahullah dalam tulisan-tulisannya memuji Syekh Muhammad bin Wahab. Begitu juga Syekh Muhammad Al-Ansari dan banyak lagi ribuan ulama seluruh dunia memuji. Artinya ini dari kitab-kitab yang kita ketahui bahwa dia adalah orang soleh, orang baik. Tapi karena mengembalikan orang kepada Quran, Sunnah, menghilangkan kepercayaan kepada kesyirikan, kubur-kubur yang disembah oleh manusia, kemudian juga bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh manusia supaya mengikuti Sunnah, nggak senang. Yang pertama kali nggak senang, iblis nggak senang. Yang kedua orang-orang kafir nggak senang. Yang ketiga kuburiyun, para penyembah kubur nggak senang. Yang keempat ahlul ahwa, ahlul bid'ah nggak senang. Nah sekarang bagaimana supaya menjauhkan orang, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, menjauhkan orang dari pemahaman yang benar ini? Apa yang pas disematkan? Wahabi. Wahabi sematkan nggak pas, karena namanya Muhammad bin Abdul Wahab, mestinya Muhammadi. Kalau nisbahnya mesti Muhammadi, bukan Wahabi. Tapi karena ada kelompok yang sesat pada abad kedua Hijriah, ada kelompok sesat namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Abad kedua Hijriah. Ini kelompok Khawarij yang mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin. Dan dia punya daulah. Di mana tempatnya dia? Di Maroko dan Aljazair. Ini Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Para ulama sudah mentahdir orang ini dengan apa? Istilah Wahabi. Abad kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab abad keberapa? Abad 12. Beda 10 abad. Nah, ini pasti disematkan ini untuk menjauhkan manusia, disebutkan Wahabi.
Muslim Muhammadi. Nggak pas dengan katakan Wahabi. Jadi Wahabi itu pas untuk yang tadi betul. Yaitu Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Ibadi. Ibadi itu satu firqah sekte dari Khawarij. Ibadiyah. Abad kedua. Disesatkan oleh para ulama. Nah sekarang dipakailah untuk menjauhkan manusia dari agama yang hak ini. Diistilahkan dengan Wahabi. Kalau mau, ini sudah disematkan. Dari mulai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendakwakan dakwah tauhid, dakwah sunnah, ini sudah disematkan oleh apa? Oleh para penjajah. Penjajah Inggris, Perancis dan yang lainnya menyematkan ini. Ini hati-hati Wahabi. Ditulis buku-buku. Di antara menolak dakwah ini ya saudaranya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Ini musuh benar dengan, dan wajar dalam dakwah itu ada yang memusuhi dari keluarga, wajar. Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh siapa? Pamannya siapa? Yang pertama yang Allah abadikan dalam Al-Quran masuk neraka siapa? Abu Lahab. Terus Nabi dakwah, terus Abu Lahab mengiringi dengan istrinya. Jangan ikuti dakwah ini. Nah sekarang kalau Syekh Muhammad ada saudaranya Sulaiman itu memusuhi sampai menulis buku tentang sesatnya. Nggak ada masalah dalam dakwah. Nggak bisa dijadikan panutan orang sesat orang ini. Sulaiman ini menyimpang dari pemahaman yang hak ini. Nggak bisa dijadikan dalil. Atau ulama-ulama yang lain yang sesat juga, tokoh-tokoh al-bidah yang mengatakan Syekh Muhammad ini bukan mujaddid, sesat. Ya nggak usah diambil. Orang sesat kok. Yang kita ambil bagaimana beliau ini menjelaskan tentang akidah yang benar. Mengikuti Quran Sunnah fahmi salaf. Dilihat dari bukunya. Ushulus Thalatha, Kitab Tauhid, Kashfus Syubuhat, dan yang lainnya. Dari kitab beliau semuanya benar. Sesuai dengan Quran Sunnah. Jadi memang dari orang-orang yang benci kepada Quran Sunnah itu menuduh dengan apa? Wahabi. Seperti sekarang kita mengajak orang pada Quran Sunnah ala fahmi salaf, itu dikatakan oleh mereka Wahabi. Dikatakan sesat. Ini kan tuduhan, nggak ada bukti, nggak ada hujah. Yang kita bawa dalil dari Quran Sunnah. Karena mereka nggak punya hujah. Kalau kita lihat, kita berusaha mengembalikan orang kepada kebenaran. Sampai Soekarno aja di dalam bukunya di bawah bendera revolusi mengatakan bahwa yang dikatakan Wahabisme itu adalah punya jasa yang besar dalam mengembalikan manusia kepada keaslian dan kemurnian Quran dan Sunnah, menjauhkan semua kesyirikan, menjauhkan semua bid'ah dan menjauhkan semua takhayul. Itu dalam kitabnya. Beliau menyatakan bahwa Wahabi punya jasa yang besar terhadap agama ini, mengembalikan manusia kepada kemurnian agama ini, Quran dan Sunnah. Nah, kemudian kita dituduh dengan apa? Dengan Wahabi. Ya, ini nggak benar yang nuduhnya. Gitu. Tuduhan ini apa? Untuk menjauhkan manusia dari Quran dan Sunnah. Kalau akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bisa dilihat dari karyanya, jangan dengar omongan orang. Bukunya banyak. Kita mengatakan beliau tidak mencintai Rasulullah. Beliau menulis 2 buku tentang sirah baginda Rasul. Mukhtasar fi sirah, Mukhtasar Sirah Muhammad. Dakwahnya itu semuanya beliau tulis. Yang menariknya kalau kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab justru beliau masalah dan dalil. Masalahnya ini dalilnya apa dari Quran, dalilnya apa dari Sunnah. Analih apa? Misalnya kitab Tauhid itu yang paling dibenci. Sebenarnya kalau anda buka kitabnya, yang ada cuma ayat dan hadis, Pak. Anda mau benci yang mana? Nggak tahu, Pak. Di mana salah? Ada satu tungku dulu, saya perlihatkan. Nyopat salah, Pak. Cina itu nyopat salah. Kekalian phone ayat, kedua hadis. Pak salah. Pak salah, Pak. Di mana letak salahnya? Dakwahnya bisa ada, bisa kita telusuri. Ibnu Taimiyah dakwahnya bisa kita telusuri. Karya tulisnya itu hampir berapa? Hampir 200 sekian buku. Anda bisa mengkaji itu. Untuk apa Anda mendengar Ibnu Taimiyah misalnya mengatakan, di luar dikatakan Ibnu Taimiyah itu pernah memperagakan, turun dari mimbar
Kemudian beliau mengatakan seperti ini Allah turun di sepertiga malam terakhir. Itu dusta. Yang mendustakan itu apa? Buku Ibnu Taimiyah mendustakan itu. Dalam Majmu' jilid keempat beliau mengatakan, siapapun yang mengatakan Allah turun seperti kita turun, Allah beristiwa di atas arsy seperti kita beristiwa, maka dia adalah seorang ahli bid'ah. Dia pelaku bid'ah, bahkan bid'ahnya bid'ah yang sangat mungkar, kata beliau. Itu kata Ibnu Taimiyah. Kalau tiba-tiba ada cerita mengatakan Ibnu Taimiyah mempraktekkan turun seperti Allah turun, itu dusta pasti, karena bukunya mengatakan sebaliknya. Yang satu cerita, yang satu buku tulisnya. Yang mana kita percaya tentang akidah beliau. Ini dia kedustaan-kedustaan. Kelompok yang paling besar pengaruhnya dalam menyebarkan kedustaan terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab dan Syekh Islam Ibn Taimiyah itu namanya Firqah Al-Ahbash. Pertama muncul di Yordania, kemudian banyak dianut oleh sufi, kaum sufi yang ada di Lebanon, dan sudah masuk Aceh. Ada di Aceh. Saya kenal tokoh-tokohnya, saya kenal gerakan-gerakan mereka. Mereka dengan mudah mengkafirkan, langsung berkafir, yang kafir, fulan kafir, fulan kafir. Mudah sekali mereka mengkafirkan. Penganut Wahabi yang mereka maksud ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab itu kafir, keluar dari ahlu sunnah, bahkan keluar dari Islam. Serampangan. Yang lucunya, mereka yang gemar mengkafirkan kemudian menuduh kita yang suka mengkafirkan. Awaknya tinggal berkafir-kafir kok. Kapan kita pernah mengkafirkan orang? Kaum muslimin di Indonesia itu kaum muslimin. Kita bermualat memberikan kepada mereka loyalitas atas ketaatan mereka. Kesalahan dan kemaksiatan mereka kita bara, kita berlepas diri dari itu. Tapi sebagai muslim kita berikan loyalitas. Jadi jangan ini, artinya kalau ditanyakan apa perbedaan, justru saya belum mendapatkan persamaan. Yang sama, lepat yang sama. Kenapa disama-samakan? Sebenarnya itu jauh sekali perbedaannya. Kalau Wahabiyah, sedikit Wahabiyah di Maroko itu mereka memang menyatakan kami ini kelompok Wahabi. Kalau ajaran yang ada di Saudi hari ini, mereka tidak mengatakan kita ini Wahabi, cuma kita dinamakan oleh orang Wahabi. Karena sering dinamakan, kadang-kala kita gunakan nama itu supaya orang tahu. Nyo kajian Wahabi. Padahal kita tidak mau dinamakan Wahabi, Pak. Cuma karena orang sudah tahu Wahabinya, Wahabi. Kaku Wahabi juga. Cuma intinya kan apa ininya? Sangat berbeda, jauh berbeda penjelasan ulama pewaris Nabi Abdul Qadir Jawas dengan ulama-ulama su yang menjelaskan tentang siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jelas, inilah pengetahuan, inilah ilmu. Jangan ikut-ikutan seperti bebek. Yang depan masuk ke jurang, yang lain juga masuk ke jurang. Insya Allah kita semua dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Saya hanya menyampaikan mana yang hak kok, mana yang batil, mana yang lurus, mana yang bengkok. Terserah Anda mau ikut siapa, itu urusan dan hak Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.